Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur kalau pagi ini kita juga bisa melakukan ibadah secara online. Dan mengucap syukur juga kalau kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus sehingga kita juga boleh mengenal sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Marilah kita memuji Tuhan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dari PPR 2 nomor 401, Sukacita Mengenal Yesus. Sukacita mengenal Yesus, hidup selamat dalam rahmat-Nya. Tabiatku diubah Yesus, Tuhanlah sumbernya. Sukacita hidup yang baru, Yesus dan saya dekat selalu mengenal keselamatannya. Tuhanlah sumbernya. Ku bahagia dalam suka dan duka, karena ku tahu Tuhan besertaku. Sukacita mengenal Yesus, hidup selamat dalam rahmat-Nya. Tabiatku diubah Yesus, Tuhanlah sumbernya. Sukacita hidup yang baru, Yesus dan saya dekat selalu mengenal keselamatannya. Tuhanlah sumbernya. Ku bahagia dalam suka dan duka, karena ku tahu Tuhan besertaku. Sukacita karena ditebus, hidup sekarang sungguh berarti. Setiap langkah menuju surga, Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah sumbernya. Selanjutnya, votum dan salam akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi S. Kami persilakan Pak Edi. Ya, terima kasih Penatua Priscilla. Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita sudah diarahkan supaya ibadah kita itu joyful ya, seperti kaos tadi Ibu Priscilla, Desi dan Nadia ya. Ibadah di minggu ketiga di bulan Oktober tahun 2021 kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia
Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Priscilla Sugiarti bersama dengan Nadia dan Yesi yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan Penatua Priscilla. Terima kasih Pak Edi yang sudah memimpin kita dalam khotbah dan salam. Selanjutnya warta jemaat akan dibacakan oleh Saudari Devita. Saya persilakan Saudari Devita. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan warta jemaat Minggu 17 Oktober 2021. Happy birthday kepada Saudara Herbert Santoso dan Ananda Michelle Alishana Manuro 17 Oktober 2021 dan kepada Saudara Octavian Suseno pada tanggal 20 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati. Persidangan MPL 2 Sinode GKI. Sidang MPL 2 Sinode GKI akan diadakan secara online mulai tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2021. Mohon dukungan doa jemaat untuk Pendeta Edi SS dan Diakon Luliane Handoko yang akan mengikuti sidang MPL 2 sebagai utusan tetap dari GKI Pengharapan. Doakan juga untuk tugas dan pelayanan Pendeta Edi SS sebagai penasihat persidangan dan Bapak Anggon Sri Robiayan Tono yang akan menjadi utusan tetap Badan Pengawas Perbendaharaan Sinode. Gathering pengerja GKI Pengharapan. Acara kebersamaan dan rekreasi para pengerja GKI Pengharapan dan keluarga akan diadakan pada Rabu 20 Oktober 2021 di Cirebon. Berangkat pagi dari gereja pukul 5, mohon dukungan doa jemaat untuk acara ini. Rapat jemaat. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu 31 Oktober 2021 akan diadakan rapat jemaat. Mohon kesediaan jemaat untuk mengikuti rapat secara online. Training media ibadah. Akan diadakan training persiapan dan pelaksanaan ibadah online menggunakan Zoom dan OBS selama 3 kali pertemuan di tanggal 6, 13, dan 20 November 2021. Bagi jemaat yang ingin bergabung, dapat menyiapkan perangkat pribadi dan pendaftar ke Monika atau Senja paling lambat 1 November 2021. Warta Komisi Anak GKI Pengharapan. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Selanjutnya, warta akan disampaikan dalam bentuk video. Mari kita saksikan.
Sekian Warta Jumat hari ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Penatua Priscilla Sugiyarti. Terima kasih Saudari Devita yang sudah menyampaikan warta jemaat pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Frans Daniel Indarto. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari PPR 2 nomor 311, Aku Milikmu. Aku dengar suara-Mu Tuhan yang kabarkan kasih-Mu. Aku merindu untuk menghampir lebih dekat padamu. Lebih dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat padamu pada salib Tuhanku. Tabiskan daku padamu Tuhan dengan kuasa yang mulia, agar jiwaku suci selalu, mauku juga maumu. Lebih dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat padamu pada salib Tuhanku. Betapa indah saat berdoa, ku berlutut sembah Dia. Bila ku datang di hadirat-Mu, indahlah persekutuan. Lebih dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat padamu pada salib Tuhanku. Dalamnya cinta Yesus padaku tak dapat diduganya. Kegiranganku belum juga penuh sampai tiba di surga. Lebih dekat padamu pada salib-Mu Tuhan. Lebih dekat padamu pada salib Tuhanku. Saya persilakan Bapak Frans Daniel Indarto untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Selamat pagi Jemaat GKMI Pengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat pada Minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk kebaktian dan pelayanan pada hari Minggu pagi hari ini Bapa. Di gereja-gereja seluruh dunia, seluruh Indonesia, dan juga Jakarta, khususnya GKMI Pengharapan Bapa. Untuk kebaktian umum maupun kebaktian anak, semoga berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang ya dan amin Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang diberikan oleh tangan-tangan yang memberikan Bapa, Engkau memberikan berkat, anugerah, rahmat melimpah untuk mereka yang telah memberikan persembahan maupun yang belum mampu memberikan persembahan Bapa. Kami berdoa untuk keluarga jemaat yang lanjut usia,
jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, gangguan kesehatan, Ibu Yohana Hartini Suraji, Ibu Toya, Ibu Enita, Bapak Indarto, Papa dari Bapak Hani. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesempurnaan Bapa sehingga pemulihan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang studi, bekerja, baik di luar kota maupun di luar negeri. Kiranya diberkati dengan kesehatan dan kehidupan iman yang tetap bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat yang terdampak virus COVID-19 Bapa. Baik jemaat yang berpenghasilan harian, memiliki usaha sendiri, maupun bekerja pada perusahaan Bapa, biar mereka bisa mendapat anugerah yang luar biasa di tengah kondisi pandemi ini Bapa. Kami juga berdoa untuk program kegiatan pelayanan gereja sinode pendewasaan GKMI cabang Sidoarjo Lampung, GKMI Pengharapan cabang Kalimalang, renovasi gedung cabang Kalimalang, dan pembangunan kantor sinode GKMI di Jawa Tengah. Engkau yang memulai, Engkau juga yang mengakhiri semuanya pembangunan dan renovasi ini Bapa, dan bukan kuat gagah kami manusia Bapa. Saya berdoa untuk sidang MPL 2 Sinode GKMI yang diselenggarakan mulai hari ini 17 Oktober secara online hingga 19 Oktober 2021. Kau memberikan hikmat, marifat, kebijakan bagi semua yang mengikutinya, juga dari GKMI Pengharapan untuk Bapak Pendeta Edi SS, Diaken Liana Handoko, dan Bapak Anton Sri Probiantono untuk mengikuti sidang MPL dengan baik dan mendapat hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa untuk bangsa Indonesia, pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, aparat keamanan dapat menjalankan fungsi dan tugas dengan baik, menjaga keamanan dan kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia menjaga keberagaman dalam bingkai NKRI yang terjalin perdamaian di dalam masyarakat. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di seluruh muka bumi yang terdampak virus corona dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Luputkan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini dari pandemi virus corona Bapak. Kami juga berdoa untuk penerapan PPKM yang sedang diberlakukan saat ini, sikap masyarakat Indonesia agar dapat menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Juga pencegahan penyebaran virus corona, pengobatan pasien yang terpapar virus, ketersediaan obat-obatan, oksigen, peralatan medis, rumah sakit yang menampung dan tenaga medis yang menangani. Juga vaksinasi yang sedang dilakukan dan digalakan oleh pemerintah agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami juga berdoa untuk pembangunan, perbaikan infrastruktur, perkembangan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke Bapa. Perkenankan kami menghaturkan doa-doa kami yang jauh dari sempurna ke alas kaki-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu dan tempat
dikembalikan kepada Penatua Priscilla Sugiyarto. Terima kasih Bapak Frank Daniel Indarto yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Selanjutnya sebelum kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan juga doa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Natasha, kita akan memuji Tuhan dari Penuhkanlah Cawanku PPR 2 nomor 336. Seperti halnya wanita yang datang di pinggir sumur, ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mendapatkan kepuasan, bukan hanya kepuasan air dari air sumur tersebut, tapi dia mendapatkan kepuasan dari air hidup yang kekal. Penuhkanlah cawanku dari PPR 2 nomor 336, kita akan memujikan bersama. Seperti wanita di pinggir perigi, ku cari yang tak memuaskan, sampai ku dengar suara Tuhan, minumlah air hidup yang kekal, penuhkanlah cawanku Tuhan, puaskanlah dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku, penuhkanlah cawanku ya Tuhan. Banyak orang yang risau dan mencari kesukaan dunia fana, tapi tiada yang lebih indah dari Yesus Kristus Tuhanku. Penuhkanlah cawanku Tuhan, puaskanlah dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku, penuhkanlah cawanku ya Tuhan. Hai kawan saudaraku, jangan ragu, dunia mustahil memuaskan, Tuhanku datang menyelamatkan, asal kau menyambut kasih-Nya. Penuhkanlah cawanku Tuhan, puaskanlah dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku, penuhkanlah cawanku ya Tuhan. Penuhkanlah cawanku Tuhan, puaskanlah dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku, penuhkanlah cawanku ya Tuhan. Saya persilahkan Saudari Natasha untuk menyampaikan doa persiapan firman dan juga pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan untuk kami, untuk sekali lagi kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari Minggu ini. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah pengetahuan dan bimbingan kepada saudara Lamsihar yang akan membawakan firman-Mu, agar apa yang Engkau firmankan melalui anak-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu yang firman-Mu hari ini akan dapat membawa berkat bagi setiap anak-Mu yang mendengarkan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 4. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke dalam rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Saya serahkan kepada Saudara Lamsihar untuk pemberitaan firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk Ibu Natasha yang sudah memimpin kita dalam doa dan juga membacakan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini diberi tema, kita tidak akan sama. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di Gereja GKMI Pengharapan Kelapa Gading. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih jauh lagi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada beberapa orang yang belum mengenal saya. Nama saya Lamsihar Pane atau sering dipanggil Lamsihar. Saat ini melayani di GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang sebagai pembina remaja dan pemuda di sini, dan saat ini tinggalnya di daerah Jakarta Barat. Ya, mungkin itu perkenalan yang bisa saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita kembali kepada firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Ibu Natasha tadi. Bagaimana kalau kita diberikan satu pertanyaan? Kalau zaman sekarang ini, apakah gereja atau orang-orang percaya sampai saat ini masih eksis, masih terus untuk memberitakan Injil? Kemungkinan kita akan menjawab, di masa sulit seperti sekarang ini, sepertinya lumayan sulit untuk memberitakan Injil. Karena hampir semua kegiatan kita dibatasi akibat pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, merupakan pertanyaan penting bagi kita untuk memikirkan hal ini. Karena zaman sekarang banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya yang sudah mulai undur untuk memberitakan kebenaran tentang Injil Kristus. Mengapa demikian? Karena kebenaran selalu memperhadapkan seseorang dengan dua pilihan. Yang pertama adalah menerima kebenaran itu dan mengalami perubahan hidup karena kebenaran itu. Ketika seseorang sudah mendengar firman Tuhan, ketika seseorang sudah mengalami firman Tuhan dalam hidupnya, maka akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Atau yang kedua, ketika seseorang mendengar firman Tuhan, lalu orang itu menolak kebenaran dan orang tersebut tetap dibelenggu oleh dosa. Demikian juga dengan kita, ketika kita memberitakan kebenaran, kita selalu diperhadapkan dengan risiko untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa saja ditolak, kita bisa dibenci, dicaci maki, atau bahkan kita mengalami penganiayaan karena pemberitaan firman Tuhan yang kita alami. Hal inilah yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam pelayanannya di Tesalonika, Bapak Ibu. Sebelumnya, kalau kita nanti melihat di dalam 1 Tesalonika 2 pasal 2, kita melihat bahwa Paulus juga pernah mengalami hal yang sama seperti apa yang kita baca tadi. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 2 dikatakan, sungguh pun kami sebelumnya telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian memberitakan Injil Allah kepada kami. Bapak Ibu, Paulus dan Silas sama sekali tidak mundur. Paulus sama sekali tidak berkecil hati. Meskipun ada perlawanan, meskipun ada penganiayaan yang diterima oleh mereka. Tetapi justru karena itu, nanti kita bisa melihat dalam banyak tulisan Paulus, termasuk di Korintus, karena itulah yang membuat mereka lebih gigih lagi dalam melayani Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun penganiayaan, tidak ada satupun penderitaan yang dialami oleh Paulus yang membuat dia goyah dalam pelayanannya. Nah Bapak Ibu, mereka tidak mungkin bisa segigih ini, mereka tidak mungkin bisa setegar ini dalam memberitakan firman Tuhan seandainya mereka tidak digerakkan oleh Roh Allah dalam melakukan tugas panggilan pelayanan mereka. Keberanian yang dimiliki oleh Paulus dan Silas ini karena dia tahu betul bahwa hidupnya sudah tidak sama lagi dengan Saulus yang dulu, dengan Saulus yang dulu tidak mengenal Kristus. Karena kalau kita membaca dalam Kisah Rasul, bagaimana kehidupan Paulus diubahkan oleh Tuhan. Paulus menjadi rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil. Paulus yang dulunya penganiaya jemaat menjadi seorang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang yang hidupnya sudah diubah dan berubah. Membuat ia tidak akan sama lagi sebelum ia mengenal Kristus. Kalau kita melihat Paulus pernah berkata, aku menganggap semuanya sampah. Apa itu? Yaitu apa yang menjadi kebanggaan Paulus sebelum ia mengenal Kristus. Apa yang menjadi kebanggaan Paulus sebelum ia bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Aku orang Ibrani asli, aku bersunat dan lain sebagainya. Itu selama ini dibanggakan oleh Paulus. Tetapi pertemuannya dengan Tuhan, ketika ia mengalami pertobatan itu, ia mengalami perubahan. Bahkan ia berkata, aku menganggapnya sampah. Dan di bagian lain dia berkata apa? Aku mau menjadi serupa dengan Kristus, bahkan dalam penderitaannya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ada dua hal penting yang kita pelajari, bahwa kita tidak sama lagi dengan orang-orang lain dalam hal apa? Yang pertama, dalam pemberitaan Injil, bahwa Kristus harus menderita, mati, dan bangkit. Nah, Bapak Ibu sadar atau tidak, seperti yang saya katakan tadi di awal, akan selalu ada tantangan, rintangan bagi kita ketika kita memberitakan kebenaran. Terlebih di masa sekarang ini banyak orang Kristen ketika memberitakan kebenaran, ya mungkin hanya mengajak orang ke gereja, mungkin hanya mendengar tentang mujizat-mujizat, mungkin hanya mendengar tentang kesaksian-kesaksian pribadi yang tidak menekankan tentang pribadi Yesus itu. Yang tidak menekankan tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Saya mau mengatakan kalau penekanan kita adalah kepada mujizat-mujizat yang kita alami, kalau penekanan kita adalah terhadap apa yang ada dalam diri kita, artinya yang kita tonjolkan adalah diri kita, maka itu bukan mengabarkan kebenaran. Inilah yang mau disampaikan Paulus. Dikatakan di ayat yang ketiga tadi, dalam pembacaan kita dikatakan, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkannya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Inilah yang menjadi pokok pemberitaan Paulus dalam pelayanannya. Jadi bukan hanya berbicara mujizat, bukan hanya berbicara pengalaman pribadi, tetapi bagaimana Kristus diberitakan. Bagaimana Injil itu menjadi pusat pemberitaan dari Paulus. Saya bukan orang yang antipati atau orang yang menolak mujizat-mujizat. Sampai sekarang saya masih percaya bahwa mujizat itu masih ada. Saya tidak menolak bahwa orang-orang mengalami kesembuhan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ketika itu menjadi fokus kita datang kepada Tuhan, kita salah. Inilah yang mau disampaikan Paulus. Bahwa kita tidak sama dengan orang-orang yang belum sungguh di dalam Tuhan. Kita harus mengenal Kristus, bahkan dalam penderitaannya, dalam kematiannya, dan kebangkitannya. Nah, dalam hal inilah kita harus belajar dari Paulus. Ketika Paulus melayani di Tesalonika, dengan berani Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, maupun kepada orang-orang Yunani yang hadir di dalam rumah sembahyang. Kita bisa melihat dalam ayat yang kedua dikatakan, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadah itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian dari kitab suci. 3 hari berturut-turut menunjukkan waktu yang cukup bagi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan di Tesalonika.
Jika tidak meyakinkan pada hari Sabat yang pertama, ia lakukan lagi pada hari Sabat yang kedua. Belum juga membuahkan hasil, ia lakukan lagi pada hari Sabat yang ketiga. Paulus terus melakukan ini. Bahkan dikatakan tadi seperti biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwa Paulus mempunyai kebiasaan seperti ini, yaitu memberitakan Injil di rumah ibadat. Pertanyaannya adalah, sudahkah ini menjadi kebiasaan kita? Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus? Sudahkah ini menjadi gaya hidup kita? Memberitakan Injil itu. Memberitakan Injil bukan harus berkhotbah seperti apa yang saya lakukan sekarang, tidak. Tetapi dengan kesaksian hidup kita, kita menunjukkan bahwa Kristus ada dalam diri kita, itu adalah pemberitaan Injil. Nah Bapak Ibu menarik, Paulus selalu mendahulukan orang Yahudi. Sekalipun mereka menolak pemberitaan firman yang dilakukan oleh Paulus, dan bahkan menganiaya Paulus, di bacaan kita tadi saya katakan dalam Tesalonika, Paulus mengalami penganiayaan, tapi kita melihat Paulus terus memberitakan Injil. Paulus terus menyampaikan firman Tuhan. Membicarakan di sini bukan hanya berbicara seperti saya menyampaikan firman Tuhan sekarang, tidak. Tetapi di sini mau dikatakan berdialog, bertukar pikir. Jadi Paulus dalam penyampaian firman Tuhan itu, di rumah ibadah itu ada dialog yang membuat orang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Paulus. Inilah cara Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan dalam rumah ibadah itu. Jadi Paulus memulai memberitakan firman itu kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Meskipun mereka menolak Paulus, meskipun mereka tegar tengkuk, meskipun mereka tidak benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan Paulus. Di sini jelas menunjukkan Bapak Ibu bahwa Paulus tidak hanya sekedar berbicara saja, tetapi Paulus benar-benar memberikan pengajaran yang akan membuat pendengarnya itu menjadi mengerti dan nantinya mereka akan percaya kepada Kristus. Paulus menjelaskan kebenaran Injil bahwa Kristus harus menderita, harus mati, kemudian bangkit. Ini adalah nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama mengenai Mesias. Dan Kristus menggenapi ini semua. Nah sedikit Bapak Ibu saya perlu sampaikan. Mengapa orang-orang Yahudi ini menolak Yesus sebagai Mesias? Apa menjadi keberatan utama orang Yahudi terhadap Yesus sebagai Mesias? Mesias menurut mereka adalah manusia biasa. Mesias menurut mereka adalah keturunan Daud dan bukan Tuhan atau Allah. Ini menurut cara pandang orang Yahudi. Mesias adalah seorang raja duniawi yang hebat, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah pada saat itu orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mempunyai konsep yang salah tentang Mesias yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Mereka menganggap bahwa kalau Mesias itu datang, ia akan datang sebagai raja duniawi yang hebat, yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Bukan seorang Mesias yang mengalami penderitaan, bukan seorang Mesias yang dipermalukan. Bukan, inilah yang membuat mereka sulit untuk menerima Injil itu. Nah konsep-konsep yang salah inilah yang membuat orang-orang Yahudi sulit untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Bagaimana mungkin Yesus yang miskin? Bagaimana mungkin Yesus anak tukang kayu itu menjadi seorang Mesias? Jadi Bapak Ibu, bagaimana pandangan kita terhadap Kristus menentukan bagaimana kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Di awal tadi saya mengatakan kalau kita percaya kepada Tuhan hanya karena mujizat itu, hanya karena kesaksian-kesaksian yang menurut kita memberkati kita, maka ketika kita ada masalah, ketika ada pergumulan, iman kita tidak akan kokoh, iman kita tidak akan utuh. Karena apa? Keyakinan kita kepada Kristus didasarkan kepada mujizat itu. Keyakinan kita kepada Kristus didasarkan kepada pemberitaan atau kesaksian yang tadi itu kita dengar dari orang lain yang hanya berbicara tentang mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Kristus yang kita dengar, yang kita alami adalah Kristus yang mengalami penderitaan, yang mengalami aniaya, yang harus mati dan bangkit karena dosaku. Maka itu akan membuat
kita menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita. Maka ketika pencobaan datang, ketika hinaan, ejekan datang, itu tidak akan membuat kita goyah. Itu tidak membuat kita undur dalam iman kita, undur dalam pemberitaan Injil itu. Nah, inilah Bapak Ibu, Paulus di sini menyatakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang harus menderita itu. Dia harus menderita bagi kita. Jika tidak demikian, ia tidak akan mendatangkan penebusan bagi kita. Dan ia harus bangkit juga. Karena jika tidak demikian, ia tidak bisa menyelamatkan kita dengan penebusan itu. Kalau kita melihat dalam tulisan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah yang disampaikan Paulus, sesuatu yang sangat penting dalam pemberitaan firman Tuhan. Inilah yang disampaikan Paulus, sesuatu yang menjadi senter dari pemberitaan firman Tuhan. Bahwa Yesus mati karena dosa-dosaku, Yesus harus dikuburkan dan ia harus mengalami kebangkitan untuk menebusku. Dari kisah pelayanan Paulus ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk tidak undur dan takut untuk memberitakan kebenaran. Karena kita sekarang adalah umat Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah menerima ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebab sudah menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya untuk selalu sedia dalam memberitakan kebenaran. Kita harus sadar bahwa kita tidak akan sama lagi dengan hidupku yang dulu, yang fokusnya adalah diriku sendiri. Tetapi sekarang adalah bagaimana fokus hidup kita adalah Kristus. Bukan lagi yang dulu yang hidup di dalam dosa, bukan lagi yang dulu yang hanya sibuk dengan mencintai dunia ini. Sekarang adalah saya menjadi pengikut Kristus, saya harus memberitakan kebenaran itu. Yaitu Kristus yang telah menebusku. Kristus telah menyelamatkanku melalui kematiannya di kayu salib. Dan dalam hal ini juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak sama lagi dengan orang-orang yang menolak Kristus. Seperti orang-orang Yahudi tadi. Dan tidak mau menerima kebenaran. Karena ketika Injil itu diberitakan, maka saya percaya akan ada orang yang mendengar, akan ada orang yang percaya. Meskipun harus mengalami penganiayaan, meskipun harus dikucilkan karena kita memberitakan Injil. Menarik Bapak Ibu kalau kita melihat di ayat yang kelima, dikatakan di sana, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau di kota. Mereka menyerbu rumah Yason dan dengan maksud mengadakan Paulus dengan Silas kepada sidang rakyat. Kita melihat ada orang yang iri hati karena pemberitaan firman Tuhan itu. Ada orang yang sengaja mengacaukan. Ada orang yang sengaja membuat keributan. Supaya apa? Pemberitaan firman itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, kita melihat bagaimana Paulus meskipun ada orang yang menyebarkan berita-berita bohong dengan apa yang mereka sampaikan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan senantiasa menolong Paulus dalam pemberitaan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kemanapun Paulus memberitakan Injil, selalu ada kekacauan. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul dan pasal 13 sampai pasal 19, berulang kali terjadi kekacauan dalam pelayanan yang dilakukan Paulus. Tetapi menarik, kekacauan itu bukan karena Paulus. Kekacauan itu bukan karena Kristus, tetapi sebaliknya. Kekacauan itu karena orang-orang yang iri hati. Kekacauan oleh orang-orang yang menolak pelayanan Paulus. Kekacauan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak senang dengan pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya. Jadi jangan heran Bapak Ibu jika sampai sekarang ketika ada pemberitaan firman Tuhan sering terjadi kekacauan. Alkitab sudah mencatat itu terlebih dahulu. Ketika kita mengabarkan Injil, kita diejek, dihina, itu sudah hal yang biasa. Yesus pun mengalami itu, Rasul Paulus mengalami itu. Tetapi bagaimana kita mau tetap
fokus kita memberitakan Injil yang benar itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak sama lagi dengan orang-orang yang berusaha menolak Injil itu tadi. Mari kita menjadi saksi Kristus. Kita kabarkan Injil tentang Yesus dalam pemberitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Sekali lagi, saya bukan orang yang menolak mujizat-mujizat. Saya bukan orang yang menolak kesembuhan-kesembuhan. Tetapi jika itu menjadi pokok pembahasannya, maka itu bukan pemberitaan Injil. Sekali lagi, biarlah Kristus menjadi sentral dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan. Dalam kesaksian kita, dalam hidup kita. Kristuslah yang menjadi pusat kehidupan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Kalau kita melihat di ayat yang keempat. Dikatakan di sana, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Kita bisa melihat yang kedua adalah kepercayaan yang semakin teguh karena Injil yang telah didengar. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa ada perubahan sikap yang terjadi oleh siapa? Dikatakan tadi oleh orang-orang Yunani, oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus itu. Ada perubahan yang dialami oleh seseorang ketika ia menjadi percaya kepada Kristus. Orang-orang ini bukan hanya percaya, tetapi kepercayaannya itu semakin teguh oleh karena Injil. Dikatakan orang-orang Yunani yang takut kepada Allah. Inilah orang-orang Yunani yang mengikuti agama Yahudi. Dan sejumlah besar menjadi percaya dan bertobat. Berbeda dengan orang-orang yang Yahudi tadi. Mereka menolak Kristus. Mereka menolak pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Dan orang-orang Yunani ini, mereka tidak hanya percaya, tetapi ada satu tindakan mereka lakukan dalam kepercayaan tersebut. Yaitu apa? Bergaul akrab dengan kedua rasul itu. Dan membuat mereka sebagai pembimbing rohani mereka. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah dan kemudian oleh kehendak Allah kepada mereka juga. Mereka setia kepada Paulus dan Silas. Bahkan menyertai keduanya dalam melakukan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nah, perhatikan Bapak Ibu, siapa yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus, maka akan memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, dengan hamba-hamba Tuhan yang setia dan bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah buah yang diterima dari pemberitaan Injil itu. Orang yang telah percaya kepada Kristus dan menerima Ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, maka iman mereka, kepercayaan mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Sudah sejauh mana kita mengikut Tuhan? Sudah seberapa lama kita percaya kepada Tuhan? Apakah iman kita semakin teguh ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Apakah iman kita semakin teguh, semakin sungguh-sungguh ketika kita semakin sering mendengarkan firman Tuhan? Seperti apa yang dialami oleh orang-orang Yunani ini. Bahkan di ayat 4 dikatakan, ada perempuan-perempuan terkemuka yang mengalami perubahan karena apa? Injil itu. Kalau hidup kita masih sama seperti yang dahulu, kalau hidup kita masih hidup dalam belenggu dosa, tidak ada perubahan, padahal kita sudah melayani Tuhan, padahal kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita perlu introspeksi diri kita. Maka kita perlu melihat diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum hidup di dalam Tuhan. Kita tidak akan sama lagi dengan kepercayaan mereka. Kita tidak akan lagi hidup dalam kebenaran yang dulu menurut kita adalah sebuah kebenaran. Tetapi kebenaran yang sekarang kita hidupi adalah kebenaran yang meneguhkan iman kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang sudah mengalami pertobatan, hidupnya tidak akan sama lagi. Paulus yang dulu seorang penganiaya jemaat, ketika Tuhan ubahkan, ia menjadi orang yang Tuhan pakai melayani Tuhan secara luar biasa.
Dan kita melihat banyak hal, banyak contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sebelumnya adalah orang yang menolak Injil, tetapi ketika mereka sudah bertemu secara pribadi mereka dengan Tuhan, mereka tidak sama lagi dengan hidupnya yang lama. Mereka mengalami perubahan. Nah, perubahan apa yang ada dalam diri kita ketika kita sudah mengenal Kristus? Perubahan hidup karena Kristus yang menyelamatkan dan mengantarkan setiap orang percaya supaya kita dipimpin oleh Tuhan. Meskipun mengalami penolakan, meskipun harus dibenci, meskipun harus dianiaya karena perubahan kita di dalam Tuhan. Bahkan tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena itu. Karena Tuhan akan memampukan kita, akan menolong kita sebagaimana Tuhan menolong Paulus dalam pemberitaan firman itu. Sebagaimana Tuhan menolong orang-orang Yunani yang percaya karena pemberitaan itu. Jadi Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pagi ini kita diingatkan, kita tidak sama lagi dengan hidup kita yang lama. Kita tidak sama lagi dengan orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Yang pertama tadi, karena kita mengimani Kristus, bukan seperti orang lain mengimani atau memiliki kepercayaan, tetapi kita mengimani Kristus, yaitu Kristus yang menderita, yang mati, yang bangkit karena dosa-dosaku. Kristus yang mengalami banyak penderitaan karena pelanggaranku. Bukan karena pelanggarannya, bukan karena kesalahannya, tapi karena aku. Jadi pusat pemberitaan kita bukan lagi siapa kita. Bukan lagi apa yang kita perbuat, tetapi Kristus. Apa yang Tuhan perbuat bagiku. Apa yang Kristus perbuat bagiku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Kristus semakin perubahan hidup membuat kita semakin mengenal Tuhan dan iman kita semakin teguh. Pengenalan kita akan Kristus membuat kita semakin gigih, semakin kokoh dalam Injil. Itulah yang Tuhan mau. Kita tidak sama lagi dengan hidup kita yang lama. Beranikah kita berkata seperti apa yang dikatakan oleh Paulus? Aku menganggap semuanya seperti sampah. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus, baik dalam penderitaannya, bahkan dalam kematiannya. Biar firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita, membuat kita semakin sungguh-sungguh percaya akan Tuhan, akan Kristus yang sanggup mengubah kita semua untuk semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali tentang siapa Engkau, yaitu Kristus yang menderita, yang harus mati dan bangkit karena pelanggaran-pelanggaran kami, karena dosa-dosa kami. Dan biarlah ini mengingatkan kami, supaya Kristus menjadi pusat dari kesaksian kami. Kristus menjadi pusat dari pemberitaan Injil yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami rindu Injil itu semakin meneguhkan iman kami. Injil itu semakin membuat kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan Injil itu membuat kami semakin hari semakin mengalami perubahan. Sehingga kelak kami dapat berkata, kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah Tuhan memimpin kami, menolong kami, mengubahkan hidup kami. Supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Priscilla untuk memimpin pujian. Terima kasih atas pelayanan firman yang disampaikan oleh Saudara Lamsihar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Saudara Lamsihar. Seperti halnya Paulus mempunyai sikap hati yang berbeda ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, biarlah kita juga boleh mengalami perubahan ketika kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Sejak ku terima Yesus, PPR 1 nomor 164 akan kita nyanyikan bersama. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima
Selanjutnya, komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli serta doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Edi SS. Saya persilakan Pak Edi. Iya, sebelumnya saya ingin sampaikan 2 informasi penting. Yang pertama adalah untuk pembangunan renovasi gedung gereja GKMI Pengharapan Cap Malang sudah selesai, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bersyukur, jadi sekarang 2 ruko sudah bergabung jadi 1 dan renovasi sudah selesai. Ini ditandai dengan permohonan dari GKMI Cabang Kalimalang untuk kita menyediakan mimbar. Dan kita sudah memesankannya. Dana mimbar sudah masuk, hanya kurang sekitar 1 juta rupiah. Jadi kalau nanti persembahan Bapak Ibu ingin memberikan yang terakhir kali, maksudnya untuk renovasi ini, silakan ditransfer ke gereja dengan catatan untuk mimbar Kalimalang. Kita di GKM Pengharapan membelikan mimbar ini untuk cabang Kalimalang. Jadi sudah selesai Bapak sekalian ya. Kita syukuri semua. Yang kedua, kita juga bersyukur di ibadah kita ini hadir Nindya. Dia lihat media sosial kita dan kemarin sudah gabung di youth, sekarang gabung di ibadah kita. Nanti setelah ibadah, Nindya bisa kenalan dengan kita ya. Oke. Ya. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, malah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah beripuji. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.